Katanya begini, bisa ya istri 2 itu akur katanya gitu, kerjanya apa sih rulinya katanya gitu. Apa punya tuyul dah sampai bilang begitu mang Ibu toh do baru mau lo tuh mengarat tuani dang boe solah salah mudah konarong dodong kamu. Katanya begini, kalau kamu pergi ke perantauan itu tidak boleh sendiri, harus ada bekal di dalam badan kamu katanya gitu mang. Sosok pocong itu datang itu keluar dari bawah, pucatnya masya Allah itu. Di situ lagi ada seperti zombie makanya kayak datang ke saya begini jalannya itu mendatangin saya. Katanya ada yang dilepaskan dari tubuh Mbak Lisa, apa itu? Betul, betul Bang. Seperti ini Bang. Ini adalah susuk intan sama susuk emas yang saya lepaskan dari badan dia. Tapi dari situ setelah saya keluarkan semuanya di badannya ini yang tadinya saya masukkan itu, salah satu yang di badannya ini nggak mau keluar. Di tanah asing yang tidak bertepi, seorang perantau berjuang seorang diri. Berbagai halang rintang coba dihadapi demi mencari penghidupan yang mumpuni. Namun, bayang tak kasat mata turut menghantui, mengganggu jiwa yang menanti dalam sunyi. Tidur tak lelap, mimpi tak nyenyak, mengganggu kehidupan rantau yang dijalani Mbak Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa rezekinya juga pasti lancar. Sobat, hari ini ada Mbak Lisa yang punya kisah menarik nih ya tentang perantauan. Mbak Lisa ini orang Tapanuli ya. Ya betul. Halo Mbak Lisa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Sehat ya? sehat. Mbak Lisa sekarang udah tinggal di Jawa ya. Jadi merantau dari Tapanuli tahun 2018. Iya benar. Itu sengaja ya mau ke Pulau Jawa ya? Iya sengaja itu mau ke Pulau Jawa. Cari kerjaan Cari gitu. kerjaan. Kenapa di sana kerjaannya? Di sana kerjaannya susah mang. Susah ya? Susah. Sekarang juga masih susah? Sekarang juga masih susah karena kan masih itu kampung lah ibaratnya. Oh. Tapi jalan listrik apa bagus di Jalan listrik ya bagus sih, cuman masih rusak kalau untuk jalan mah. Belum bagus juga. lapangan pekerjaan juga susah ya? Susah kalau lapangan pekerjaan. Oke, sobat, jadi kisah hari ini tentang merantaunya Mbak Lisa ini ke Pulau Jawa bersama temannya. Tapi di dalam perjalanan itu mengalami banyak gangguan lah ya. Dan ada uniknya Mbak Lisa ketika mau merantau itu harus ritual dulu ya. Iya betul sekali. Jadi dibekali apa itu? Dibekali sesuatu lah dari Sesuatu ya. leluhur. Goib-goib gitu ya. Iya. Itu udah adat atau setiap orang yang mau pergi harus seperti itu? Adatnya tapi beda-beda itu Mang Ai, tergantung gimana cara ngerjainnya begitu Mang Ai. Tapi harus pakai, maksudnya Harus ada dibekali. bekal dari sananya. Nggak boleh kosong begitu. Nggak boleh. Dan katanya kalau belum dapat pekerjaan nggak boleh pulang. Iya, untuk kita orang Batak itu Mang sebelum sukses itu pantang untuk pulang ke kampung itu Mang Kenapa? Malu gitu atau apa? Lebih itunya sih malu sih kalau belum dapat pekerjaan atau kita sebelum sukses itu pulang ke kampung itu malu itu. Semua begitu. Kebanyakan. Oke. Ya mudah-mudahan selalu sukses juga ya warga Iya. Tapanuli, Medan. Kalau Amin. merantau pulang juga Amin. insya Allah sukses ya. Baik sobat, jangan kemana-mana, kita akan dengarkan kisah dari Mbak Lisa. Mbak Lisa boleh tanya ini apa aktivitasnya sekarang? Sebagai ibu rumah tangga aja. Ibu rumah tangga ya. Iya. Dan itu pun ada yang antik di situ ya. Betul Mang. Nanti kita bongkar di akhir video, jadi jangan skip videonya. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mbak Lisa. Gini ceritanya Mang
2018 itu saya lulus SMA itu. Selama lulus itu sekitaran 1 bulan saya masih bekerja itu di sawah. Di sawah itu menanam padi. Terus itu kalau ada musim durian saya mengangkat durian itu dari sawah orang juga untuk ke pengepul itu Mang. Setelah dipikir-pikir hidup di sini itu ternyata kurang enak gitu Mang. Saya kurang merasakan gimana dunia luar begitu Mang. Karena di sini benar-benar hidup saya tertutup gitu Mang. Saya ibaratnya saya lihat teman-teman di Facebook itu dulu zaman Facebook, dari statusnya saya lihat itu, jadi saya seperti iri melihat teman-teman saya kehidupannya terasa enak, sedangkan saya hidupnya di sawah setiap hari gitu Mang. Suatu ketika itu Mang saya berpikiran nongkrong sama teman-teman begitu ya Mang. Saya nongkrong itu bercerita lah gimana sih nanti kalau kita merantau aja gitu. Ada satu teman yang ngomong, udahlah ke Jawa aja gitu, nanti kalau di Jawa mah gajinya gede katanya. Gajinya gede, nanti kamu cepat banyak uang lah di sana. Setelah pulang nanti kamu bisa jadi orang sukses gitu katanya. Saya pikir lagi, saya juga capek itu. Namanya ngangkat durian itu di kepala Mang. Satu karung besar itu di kepala itu. Sedangkan sayanya cuma digaji cuman berapa, 25.000 untuk satu karung gitu. Isinya bisa sampai 20 durian Mang. Saya cerita lah ke orang tua, Bu, Uma manggilnya ke ibu ya. Kalau orang Batak itu manggilnya Uma neng karejo maau lau tu Jawa, kata saya begitu. Ibu, saya mau kerja aja ke Jawa, kata saya gitu. Kata ibunya gini, isi mandoko tu Jawa, katanya gitu. Kata siapa kamu mau ke Jawa? Nakai mar cerita dong aku, di doko mau di Jawa, gudang do hepeng, katanya gitu. Kata saya, Uma, tadi kalau kata teman-teman saya di Jawa itu banyak uang. Songoni mbak ada Uma mengerato mau. Itu katanya anakku kenapa harus merantau, katanya begitu. Di sini juga kamu bisa makan, katanya gitu. Mololan namang ada Uma, pinahat domangan, kata saya gitu kan. Kalau cuman makan juga hewan juga bisa makan ibu. Tapi saya mau hidup lebih, kata saya gitu. Kata ibunya, kapan rencana berangkat, katanya gitu. Kalau bisa minggu ini, kata saya gitu. Udah punya uang? Itu dapat minjam itu Mang uangnya. Dapat minjam itu. Uang 500.000 itu tahun 2018 itu sudah lumayan banyak Mang. Ditarik saya Mang itu. Rason boru apa buat tuh. Kalau kamu mau merantau itu lakukan dulu seperti ini, katanya gitu. Nanti kamu ke sana dulu supaya nanti kamu di sana ada bekalnya. Karena dulu itu Mang agama saya Kristen Mang. Jadi untuk hal-hal yang begitu tuh masih percaya juga begitu. Setelah itu saya nurut ke ibu, katanya gini, di botoho do baru mau lo tuh mengarat tuani dang boy solah salah mudah konarong dodongamu. Katanya begini, kalau kamu pergi ke perantauan itu tidak boleh sendiri, harus ada bekal di dalam badan kamu, katanya gitu Mang. Setelah itu diantar ke sebuah hutan. Di hutan itu nanti katanya kamu di sini 3 hari. Jangan makan, jangan minum, dan gak bakalan ada yang nganterin makan sama minum untuk nanti bekal kamu di perantauan sana, begitu. Setelah itu saya diantar sama opung itu. Nah kalau opung itu nenek perempuan itu. Kalau bapak ngizinkan? Bapak udah gak ada Mang, sudah meninggal dunia. Opung itu umur 85 tahun Mang. Saya diantar itu jalan sekitar 1 kilometer lah di hutan itu Mang. Saya ditaruh di situ. Di dalam gubuk atau di luar di hutan? Seperti kandang ayam itu Mang. Ada atapnya? Iya, kandang, nggak ada atap, kandang ayam yang begini yang bulat. Ada tempat duduk satu, itu batu itu saya duduk di situ, disuruhnya di situ, duduk di sini ya, jangan ngapa-ngapain, jangan pergi atau jangan apa, katanya. Nggak tidur itu? Enggak, tetap di sini katanya. Sayanya nurut aja itu tuh. 3 hari setelah di situ saya nunggu itu, tidak makan tidak minum itu selama 3 hari itu. Terus katanya begini, nanti kalau ada apa-apa gak usah melirik ataupun apa, katanya begitu. Sendirian ya? Sendirian. Karena dalam hati saya itu harus bisa, karena saya harus merantau jauh.
supaya nanti kata ibu ini untuk bekal saya supaya nanti nggak ada orang yang berani gitu. Mang. Ada pendamping gitu ya. Iya benar itu. Selama 3 hari itu dan terus tiba-tiba di malam hari ada seseorang yang datang seperti nenek-nenek itu. Penampilan nenek itu ya seperti orang biasa yang ya seperti opung lah yang saya kenal gitu. Nenek-neneknya datang ke saya memberikan sesuatu itu berupa kalungnya kecil seginilah. Terus setelah saya pikir-pikir ini tuh apa maksudnya, dengan ketakutan saya itu bertanyalah dalam hati, ini tuh apa maksudnya, apakah ini yang dimaksud ibu saya nanti diberikan ini, apakah gimana, kata saya begitu. Setelah itu saya lihat lagi ke belakang, itu nenek-nenek tersebut udah gak ada Mang E. Saya bingung dong, harus gimana ini saya ini, sedangkan dalam hati itu saya gemetar itu. Orang itunya tiba-tiba datangnya. Udah begitu setelah 10 menit lah opung saya yang tadi yang mengantar saya datang lagi. Ayo pulang katanya, udah selesai. Terus saya dibawa pulang itu dari hutan Itu tersebut. hari keberapa itu? Itu hari ketiga itu. Oh, hari ke-1 ke-2 nggak ada apa-apa. Hari ke-1 ke-2 nggak ada apa-apa. Cuman saya puasa dan tidak makan tidak minum, itu nggak ada apa-apa sama sekali. Nenek itu datang, saya dijemput pulang ke rumah. Saya banyak cerita lah dengan opung ini. Kata saya begini, tadi di sana itu saya menemukan ini, kata saya gitu. Udah nanti ceritanya di rumah katanya gitu, jangan di sini, dipegang ya yang kencang ya, jangan sampai lepas katanya gitu. Itu kalung itu saya pegang kenceng banget itu tuh, sampai tangan saya panas itu, sakit itu tangan saya itu. Udah begitu nyampe lah di rumah. Sampai di rumah ibu, keluarga semua sudah menunggu saya pulang. Terus ibu saya nanya, dapat apa, katanya gitu. Ini Bu, saya tunjukin itu, ternyata kalungnya itu seperti tulang manusia. Saya tunjukin, itu benar-benar tulang manusia itu. Kata ibu, hebat katanya, dapat ini, semoga nanti kamu sukses di perantauan, katanya gitu. Dengan nekat yang udah itu, 2 hari kemudian saya berangkat bersama teman saya yang bernama Sinta. Kalungnya dibawa? Dibawa, katanya dibawa. Dipakai ya? Dipakai itu. 2 hari kemudian itu, Sin, ayolah berangkat ke Jawa, kata saya gitu. Emang kamu udah benar, katanya. Udah, saya udah nekat ini mau ke Jawa aja. Katanya di sana uang banyak. Saya pamit lah ke orang tua. Saya mau berangkat aja Bu, saya mau ke Jawa, mau kerja. Oh iya, kalau sudah nekat sih berangkat aja. Dengan uang 500.000 saya berangkat itu sama teman saya yang bernama Sinta ini, naik pesawat itu. Saya di pesawat itu merasa kegirangan. Girangnya tuh naik itu aja, naik mobil aja saya jarang gitu. Sekarang saya bisa naik pesawat gitu. Hati saya itu gembira itu. Nanti juga saya kerja di sana pasti banyak uang lah. Saya bisa nanti ngasih ibu ini itu apa segala macam gitu ya. Tiketnya itu bayarnya masih 350. Citylink itu pesawatnya. Setelah begitu sampailah di Bandara Soekarno-Hatta di Jakarta ini jam 3 sore. Sinta ini mau membelikan makanan. Katanya kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Saya mau beli makanan dulu, siapa tahu barangkali kamu lapar, katanya gitu. Iya, saya nurut. Saya lihat itu bandara itu hatinya benar-benar senang itu. Saya lihat orang-orang itu cantik-cantik, pakaiannya bagus itu. Saya juga pengen lah baju kayak gitu, pengen lah dandanannya begitu, kata saya gitu. Tapi sejam kemudian itu saya tunggu lagi Sinta ini gak datang-datang. Kemana ini anak dalam hati? Apalagi sayanya baru pertama kali menginjakkan kaki di kota besar ibaratnya. Saya kan bingung harus gimana. Saya mau nelpon ke rumah malu. Bahwasanya saya di sini nggak ada teman gitu. Saya tunggu lagi. Tujuannya ke situ, ke Jawa. Udah ada tujuan maksudnya? Udah ada tujuan ke Bandung itu. Ke Bandung mau Iya. dapat kerjaan. Untuk kerja koperasi itu. Siapa yang nawarin itu? Sinta. Oh, Awalnya, Sintanya. ya awalnya Sinta yang nawar, makanya saya percaya kan. Kata Sintanya, ayolah berangkat. Nanti gampang nyari kerjaan di sana, kerja koperasi juga ada, katanya gitu. Sedangkan dulu itu ya saya berangkat itu, saya tunggu lagi kemana ini orang ini. Saya nangis
Sampai gemetar saya itu, saking takutnya nanti saya, kalau dulu ceritanya di kampung kan, kalau orang dari kampung itu nggak tahu jalan di Jakarta itu pasti dijual untuk jadi orang yang tidak benar begitu. Saya telepon dia nggak diangkat, itu udah dimatiin lah HP-nya. Jadi udah lost kontak sama dia itu, nggak ada sama sekali WA atau apa itu nggak ada kan. Saya cuma bisa SMS itu. SMS kata saya gini, Sin, di dia ho, kamu di mana? Kata saya gitu. Dia udah nggak balas itu, benar-benar nomornya udah nggak aktif hari itu. Saya tunggu lagi 1 jam lagi, udah benar lah dia nggak ada itu, udah nggak tahu kemana itu. Jam 7 ada orang Mang datang, seseorang itu datang. Lihat saya nangis, kasihan kayak lihat saya ya. Disamperin lah saya ini Mang Kamu kenapa di sini tuh, katanya gitu. Laki-laki? Perempuan. Itu perempuan itu datang ke saya. Kamu ngapain di sini? Kenapa sendirian? Katanya gitu. Sedangkan bahasa saya itu belum benar Mang belum bisa bahasa Indonesia, itu masih bahasa Batak. Kata saya di sini menunggu teman, kata saya gitu. Kamu kenapa nunggu teman di sini? Temannya kemana? Dari tadi jam 3 saya tungguin di sini, katanya tunggu di sini, tapi belum pulang, kata saya gitu. Terus udahlah, itu teman kamu pasti nggak benar, katanya gitu. Pasti mau nyelakain kamu. Kamu ikut aja ke saya, nanti saya kasih kerjaan, katanya gitu. Setelah itu jam 7 itu saya dibawa Mang sama dianya, sama ibu tersebut, dibawa pulang ke rumahnya di Bandung. Rumahnya itu di jalan di Bandung itu. Setelah sampai di rumahnya Mang saya ngobrol. Saya sebenarnya orang Batak dari Tapanuli. Oh iya, saya juga orang Batak, katanya gitu. Kenapa tadi kamu gak cerita? Udah gampang lah, nanti kamu kerja di sini aja, kerja koperasi, nanti saya carikan kerja, katanya gitu. Ternyata dia itu bos koperasinya Mang Saya merasa itu keberuntungan dari kalung saya. Karena dulu kan kata ibunya, ini nanti akan nolong kamu, katanya gitu kan, kalau ada apa-apa. Ini juga sebagai bekal, katanya gitu. Saya itu bersyukur itu, puji Tuhan, kata saya gitu. Ada orang baik gitu kan. Satu daerah lagi ya? Iya, satu daerah lagi di situ. Marganya sama? Satu marga, sama marga Lumban Tobing itu. Berarti masih saudara dong? Masih saudara, tapi jauh gitu. Terus saya itu setelah dibawa ke rumahnya itu cerita-cerita, banyak cerita lah Mang Ditanyain lah kenapa bisa nyampe sini. Apa sih kamu kenapa berani begini, sedangkan kamu bawa uang sedikit, katanya begitu. Nekat saya cuma satu, Bau, kata saya. Nekat saya itu cuma pengen jadi orang sukses nanti di sininya. Gak pengen apa-apa, pengen jadi orang sukses aja. Ya udah sini. Ternyata Mang di situ juga saya tuh 2 minggu itu dijadikan kayak pembantu. Jadikan tuh kayak bukan kerja koperasi, saya selama 2 minggu itu tuh dikerjakan pembantu, itu nyuci baju, malah ngurus-ngurus hewan binatang itu dikasih makan cuman seadanya. Katanya orang Batak ini, kata saya kan. Kenapa begini? Harusnya kan sama-sama orang Batak itu harus saling menghargai dong. Jangan sampai sayanya dibikin seperti pembantu. Udah aja saya kerja di yang lain, digaji juga enggak, kata saya gitu. Udah gitu setelah berselang waktu itu 2 minggu Mang benar saya dicari kerjakan sama dia, kerja koperasi itu ya Mang ya. Kerjalah saya di sebuah koperasi ini. Punya adiknya dia. Kerja di koperasi itu saya nagih ke nasabah-nasabah itu. Saya nagih dari jam 7 pagi pulang jam 3 sore itu nagih. Ternyata saya tanya lagi, gaji saya di mana ini sebulan kerja ya? Gaji saya di mana? Gak digaji itu. Sebulan dulu saya sabarin dulu ya. Saya cuma dikasih makan aja itu. Makan juga dianterin itu. Setelah itu 3 bulan kerja itu benar-benar sama sekali nggak digaji itu. Saya ditipu lagi dalam hati begitu ya. Suatu hari itu saya pergi makan Mang di warteg itu, ketemu sama Ibu Anita yang kerja di apotik, yang punya apotik. Ibu itu nanya, kamu kenapa kok kayak gitu banget makan? Karena saya makan cuma sama tempe itu Mang karena saya nggak punya uang sama sekali. Ceritalah sama Ibu Anita ini, saya sebenarnya itu kerja koperasi, tapi udah 3 bulan ini saya nggak digaji. Terusan udah begitu dianya nawarin saya pekerjaan, ayo pergi ke rumah saya aja, nanti kamu saya kasih kerjaan, kerja di apotik, katanya. Jadi Ibu Anita nih nggak kenal ya? Nggak kenal sama, jadi ketemu orang tuh Mang beda-beda gitu.
ketemu orang itu benar-benar saya nggak kenal, dari sini saya nggak kenal, ini juga nggak kenal, jadi saya bingung, benar-benar udah putus asa lah gitu, nggak tahu, saya saudara nggak ada, hidup sebatang kara kan. Terus makan itu uang dari mana? Makan itu uang dari teman, itu cuma 15.000, makan sama tempe. Selang waktu 3 hari saya maulah, namanya saya nggak digaji ya, saya mau kerja di apotek itu. Kerja di apotek itu sebenarnya enak Mang karena dianya ngasih saya makan, terus Ibu Anita ini baik, gajinya benar Mang kan belum dapat gaji karena sayanya masih 3 hari kerja itu belum dapat gaji, tapi Ibu Anitanya benar-benar orang baik. Tapi di situ saya heran, ada yang aneh gitu, beda, karena berulang-ulang saya itu melihat sosok-sosok yang enggak gitu. Pertama kerjanya itu saya kan masih nggak tahu ini obat apa, itu apa, terus dibantu sama Ibu Anita ini. Tapi ada kejanggalan di apotek tersebut. Apotek tersebut banyaklah kejanggalan dari makhluk-makhluk yang nggak saya percaya gitu, itu ada apa nggak sebenarnya itu, tapi setiap itu saya lihat itu nampakinnya ada itu badan itu tinggi besar, bulunya panjang, untuk malam hari juga itu ada. Saya itu kaget, kenapa ini, ada apa? Itu ketika sedang apa? Sedang di kamar mandi itu. Malam-malam? Iya, lagi buang air kecil di kamar mandi, ada sosok itu seperti mau meluk itu. Saya berat badannya, saya lihat ke belakang itu begini, badannya tinggi besar, bulunya panjang itu. Saya kaget, apa ini cuma saya berpikir halusinasi tak apa, tapi itu nyata meluk saya dari belakang. Saya gemetar itu, dari mulai awal itu Mang saya sering kesurupan. Saya sering kesurupan dan ada bisikan-bisikan, lebih baik kamu mati aja, karena udah percuma lah hidup, gak ada gunanya juga gitu. Atau sering saya disuruh ke jalan itu, makanya ke jalan besar itu untuk seperti gitu. Setelah begitu saya pikir-pikir lagi, apa saya cuman halusinasi ya? Karena di Medan saya gak pernah menemukan yang seperti ini, baru pertama ini saya lihat, kata saya gitu dalam hati. Kedua hari, 3 hari selalu datang Mak kalau saya lagi di kamar mandi nih Mak selalu meluk itu. Saya kaget lagi, lihat lagi benar itu makhluk itu lagi Mak yang tinggi besar, yang panjang bulunya hitam itu segini, bulunya panjang banget itu bulunya, matanya merah itu. Terus di suatu malam itu ada lagi nenek-nenek yang kasih kalung itu datang ke saya dari arah luar itu. Saya tidur seperti mimpi itu ya. Saya tidur itu jam 11 malam itu, seperti mimpi datang ke saya. Karena saya ini katanya pakai aja kalungnya, seperti mimpi makanya tapi nyata. Dibisikannya pakai kalungnya jangan dilepas katanya. Karena kan kalau dipakai itu saya kan nggak pakai kerudung dulunya makanya. Karena kalau dipakai kan kelihatan gambar manusia itu, tulang manusia itu patung manusia juga. Serem ya? Iya. Saya pakai dalam hati malu ya, soalnya kelihatan sekecil ini kalungnya. Saya malu kalau pakai ini nih. Tapi terpaksa harus dipakai karena sosok itu selalu datang kalau saya di kamar mandi. Di apotek ini ada berapa orang? Ada 1 orang, cuma saya aja yang nunggu apoteknya. Sendirian? Iya, kalau malam itu cuma sendiri aja Mang Nggak ada jaga malam, satpam gitu? Nggak ada, soalnya Ibu Anitanya kan pulang ke rumah bersama suaminya. Terus rumahnya ini bangunannya tua? Nggak tua sih, bangunan baru, tapi ada kamar kecil sedikit segini, 1 petak lah itu, kecil seperti itu, ada kasur kecil 1, saya tidur di situ. Di situ Mang yang sering diganggu. Si ibu yang pertama ini udah nggak nanya lagi ya? Udah nggak nanyain karena niatnya juga kayaknya nggak benar Mang ke saya. Biarpun sama-sama orang Batak, tapi dia kelamaan tinggal di Jawa, kayak niatnya saya ke saya juga nggak benar itu. Jadi sama sekali nggak ada hubungan lagi sama dia. Makanya saya percayakan semua ke Ibu Anita yang punya apotek ini.
di Bandung itu kan saya merasa aneh. Saya mau tanyalah ke orang tua, tapi saya nggak cerita kehidupan saya segimana beratnya di sini tuh, karena saya khawatir nanti pasti merekanya pikirannya gimana-gimana gitu kan. Sedangkan uang juga di kampung itu susah nyarinya. Ibaratnya untuk nanti suruh saya pulang, untuk ongkos pulang aja tuh susah. Saya cuma tanya aja, Bu, ini di badan saya seperti ada yang aneh, seperti ada yang selalu meluk dan datengin saya, kata saya gitu. Terus kata ibunya juga gitu, dipakai aja, cuman pesannya itu jangan dilepas ya selama kamu masih di situ, katanya gitu doang. Saya pakai itu kalung segini itu dari tulang manusia, saya pakai. Dari situ mulai Ibu Anitanya curiga, Mang. Itu kalung apaan, katanya gitu. Iya Bu, kata saya, ini tuh kalung dari kampung bekal saya. Terus kata, kenapa kamu masih percaya yang begituan, katanya gitu. Iya Bu, saya sering merasakan ada yang dekat dengan saya, kata saya gitu. Ada yang pengen meluk di kamar mandi Bu, sering, kata saya. Ada yang meluk dari belakang, badannya tinggi besar, bulunya banyak hitam, kata saya. Iya tah, katanya gitu. Iya Bu, kamu mau nggak berobat? Karena kamu juga sepertinya beda, kata Ibu Anitanya ini. Auranya juga kamu beda saya lihat, katanya gitu. Udah, kalau begitu saya ini punya guru, katanya gitu. Saya punya guru di Cirebon, katanya punya guru namanya Mas Ruli. Tapi saya bilang berpikir dulu lah, karena saya juga udah punya bekal nih dari kampung, kata saya. Gak perlulah yang begitu-begitu, karena saya benar-benar gak percaya masalah-masalah itu katanya genderuwo atau apapun itu, pocong, kuntilanak. Karena di Medannya gak ada, gak pernah saya temukan yang begini. Udahlah Bu, saya gak percaya, nanti biarin aja lah, gak apa-apa, nanti kalau saya udah niat aja, kata saya gitu. Terus itu udah semakin lama, adalah 1 bulanan itu semakin parah. Datang lagi, kalau saya tidur itu kayak ditemenin itu. Di kasur itu kayak dia mukanya ke saya begini, lihat saya semakin takut. Apa ini beneran tah? Apa ini gimana? Saya itu bingung, benar-benar bingung itu. Sedangkan yang saya punya itu cuma 1 kalung ini. Ternyata kurang juga, ini cuma bisa untuk membuat orang itu kasihan ke saya, bukan untuk menjaga dari hal-hal yang seperti itu yang mengganggu saya gitu. Kalau di Jawa itu kan disebutnya genderuwo ya. Iya. Kalau di sana apa? Kalau di Medan itu namanya begu gajang itu. Begu gajang. Begu gajang. Iya. Sama kayak gitu ya, bulu. Sama seperti itu, Berbulu. Iya, begu gajang namanya kalau di itu. Tapi saya nggak percayanya, bedanya itu dari itunya, tinggi besar itu matanya merah, kalau di sana beda lagi. Ya udah Bu, kapan rencananya mau ke Cirebon, kata saya ke Bu Anita ini. Setelah seminggu dipikir-pikir, saya berangkat sama Ibu Anita ke Cirebon, ke rumah Mas Ruli. Terus berangkat ke situ, saya kesurupan di situ di rumah Mas Rulinya. Karena yang di kalung saya katanya bentrok sama yang di rumah Mas Rulinya. Saya kesurupan itu seperti nenek-nenek katanya itu. Saya minta pulang ke Sumatera. Itu tuh. Setelah kesurupan itu diobatin lah sama Mas Ruli ini. Diobatin, kata Mas Rulinya begini, kamu baca Al-Fatihah dulu, katanya gitu. Kata saya, maaf Bang, saya agamanya Kristen, gak bisa untuk baca Al-Fatihah, mau gak saya islamkan? Saya bilang, saya belum siap, nanti dipikir-pikir dulu, kata saya gitu. Terus cerita lagi, kamu sering begini tuh gara-gara apa? Terus ditanyain, kalung ini kalung apa, dari mana gitu. Itu dari ibu saya, dari kampung, saya bawa. Ini tuh auranya negatif, katanya begitu. Nanti jangan dipakai lagi ya kalau datang ke sini, katanya. Udah begitu, kata Mas Rulinya begini, ini tuh sosoknya yang nungguin itu genderuwo, emang suka ke badannya gitu. Katanya ke badan saya ini sosok genderuwo tersebut senang, jadi selalu ngikutin dari belakang gitu, selalu nemenin lah dari belakang. Udah setelah itu saya sama Ibu Anita ini setelah selesai berobat dari Mas Ruli pulang lagi ke Bandung. 2 minggu setelah itu saya pengen sekali berangkat ke rumah Mas Ruli,
tapi sendirian mau. Dalam hati ini saya harus ke Mas Ruli nih, harus ke Cirebon lagi. Saya cerita ke Ibu Anitanya, Bu, saya boleh nggak ke Cirebon, tapi sendiri, nggak usah diantar, kata saya gitu. Nggak usah diantar ya Bu, kata Ibu Anita. Kenapa, mau apa kesananya? Saya nggak mau kalau Ibu Anita ini tahu saya sebenarnya mau masang sesuatu di Mas Rulinya gitu. Intinya kalau Ibu Anitanya tahu saya hanya ingin bersihin badan aja gitu, tapi tidak boleh tahu saya masang sesuatu gitu. Udah Bu, saya sendiri aja ke Cirebonnya, saya minta ongkos gitu, kata saya. Terus dikasih sama Ibu Anitanya 150.000 dari Bandung sampai ke Cirebon ongkosnya. Setelah sampai di Cirebon lagi itu, saya ke rumah Mas Ruli, dijemput sama Mas Ruli itu di terminal itu. Cerita. Kata Mas Rulinya begini, mau nggak kamu saya Islamkan? Saya tanya lagi, nanti kamu saya nikahi, katanya gitu. Dengan hati yang berat sebenarnya ya, hati yang berat saya mengiyakan itu, karena saya juga butuh perlindungan di tempat segini besarnya, di kota segini luasnya. Saya nggak punya siapa-siapa, saya butuh yang namanya perlindungan dari seseorang. Kata itu siapa, itu siapa abang, kata saya kan. Saya menanyakan lagi, itu istri saya, katanya. Ternyata Mas Ruli udah punya istri ya. Terus ini istrinya ini menanyakan ke saya, katanya begini, gak apa-apa kalau kamu mau nikah, nikah aja, saya gak bakalan gimana-gimana, katanya. Saya ikhlas, tulus kalau kamu mau, tapi dengan perjanjian nanti kalau kamu punya anak, tolong ya jangan pernah itu ke saya, kamu harus kita bareng-bareng lah untuk jaga anak ini, katanya gitu. Dengan perjanjian ini tuh, iyalah nanti saya pikir-pikir dulu, karena kan gimana, saya masih muda ya ibaratnya gitu, masih butuh lah, nggak ada pikiran untuk nikah lah, itu tuh nggak ada pikiran. Kata ini istri tuanya Mas Ruli, istrinya, katanya begini ke saya, sudah kamu nikah aja, nanti hidup kamu di sini juga gak bakalan kurang, katanya. Biarpun saya jadi istrinya, tenang aja, nanti kamu saya anggap adik saya lah, gak bakalan saya ganggu kamu sama Mas Ruli, katanya gitu kan. Yang penting nanti kamu punya anak, kita jaga bareng-bareng, katanya gitu. Saya selama 18 tahun itu pengen sekali punya anak, tapi belum dikasih sama Allah, katanya gitu. Nanti kalau kamu bisa kasih saya anak, apa aja saya kasih gitu. Jangankan suami saya, apa yang saya punya, gitulah intinya, pasti saya kasih ke kamu. Iya Mbak M, nanti saya pikir-pikir dulu ya, jawab saya begitu. Tapi sekarang untuk hari ini kamu gak usah pulang lagi ke Bandung, katanya gitu. Nanti kamu berpikirnya di sini lagi, katanya. Udah begitu berpikir, ya udahlah, saya juga hidupnya udah begini gitu ya. Ibaratnya nyari kerja juga susah, gak ada yang benar kerjaannya, selalu ditipu orang. Jalan terakhirnya saya terima tawaran dari Mbak M ini. Kalau Mas Ruli ini mapan hidupnya? Alhamdulillah. Ekonominya bagus? Alhamdulillah, bisa lah untuk mencukupi 2 istri gitu, dan anak-anak saya gitu, bisa lah. Di dalam rumah ini juga makanya ibaratnya setelah saya tinggal di situ, itu sebelum menikah itu seminggu itu saya merasakan nyaman saya mulailah membuka hati ini. Saya membuka hati saya untuk menikah sama Mas Ruli. Sebelumnya saya diislamkan dulu sama Mas Ruli bersama teman-temannya. Saya baca syahadat di sana, dan alhamdulillah saya merasakan itu yang namanya perbedaan agama itu. Perbedaan agama itu yang dulu saya itu merasakan kosong lah ibaratnya. Agama saya ini, bukan saya mengatakan ini tidak baik ya, tapi saya merasa kosong itu. Dari sana saya belajar sholat ya, saya belajar ngaji itu bersama Mbak M itu berdua itu. Saya merasakan nyaman dengan agama ini. Jadi saya lambat laun itu belajar lah, merasakan nyaman. Dan setelah diislamkan itu hati saya itu terasa damai itu. Ini udah kasih tahu orang di kampung? Sudah kasih tahu. Ibu boleh? Kata ya, saya telepon ibu dulu, Bu,
saya mau masuk Islam, kata saya begitu. Kenapa, kata ibunya? Saya merasa baik aja, kata saya gitu. Oh ya udah, yang penting nanti kamu jangan kembali lagi ke agama kamu Kristen ya, harus dijalanin yang Islam ini, kata ibu. Pesannya cuma itu aja, harus satu agamanya, katanya gitu. Jangan nanti kamu udah agamanya ini berpaling lagi ke Kristen, kata ibunya. Harus tetap sama jalan kamu satu, katanya gitu. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen, katanya gitu. Saya nurut itu Mang saya belajar itu ngaji, belajar surat-surat kecil itu saya. Alhamdulillah sedikit-sedikit saya bisa sekarang dengan sholat, saya bisa nenangin hati saya begitu. Dengan sholat juga saya bisa menghilangkan aura-aura negatif dari badan saya gitu Mang. Jadi merasa saya kalau dalam agama ini, yang agama saya yang sekarang Islam ini, hati saya itu damai Mang. Udah begitu saya sama Mbak M ini cerita-cerita. Setelah 2 minggunya lagi dianya ngomong, kamu mau apa? Saya gak mau apa-apa Mbak M. Beneran, katanya. Iya benar, cukup ya, katanya. Kamunya gak usah pulang lagi, gak usah pulang ke Bandung, udah nikah sama Mas Ruli, ayo saya antar, katanya gitu. Terus setelah itu saya diantar Mang nikah sama Mas Ruli ini bersama istri tuanya. Saya dikasih itu cincin berlian itu punya istri tuanya itu, yang katanya dulu itu peninggalan dari ibunya Mas Ruli, yang seharusnya itu untuk Mbak M, dia memberikannya ke saya. Ini katanya buat kamu aja, yang penting nanti kamu gak ninggalin Mas Ruli ya, gak ninggalin saya ya setelah kamu punya anak, katanya gitu. Dengan perjanjian itu Mang, saya konsisten ya orangnya ya. Saya itu gimana ya, merasa ibah lah, merasa kasihan lah. Sedangkan Mbak M ini orangnya baik sekali. Dia itu gak menganggap saya musuh di rumah ini nih. Makan saya diambilin, minum saya diambilin, seperti saya menemukan orang tua baru. Dan saya tidak menganggap itu bahwasanya itu istri tuanya Mas Ruli, karena hidup kami bareng-bareng Mang. Selalu bareng-bareng. Susah senangnya itu selalu bareng-bareng Mang. Beda usianya jauh? Beda usianya jauh. Saya umurnya 23 tahun, beliau umurnya 43 tahun. Perbedaan yang sangat jauh sebenarnya kalau dipikir-pikir. Tapi di rumah Mas Ruli juga itu bukan sekonyong-konyong enak, ada aja gangguan yang seperti orang sirik. Siriknya itu ya ngerjain saya gitu, seperti dibikinnya Mas Ruli benci ke saya gitu tuh Mang, supaya kita cerai gitu, supaya di rumah itu selalu panas, selalu yang namanya nggak ada ketenangan gitu Mang. Jadi dibikin ribut lah satu rumah ini nih. Iya, tetangga-tetangga itu kalau saya lewat sama, kan kalau saya sama Mbak M itu namanya belanja apa itu tiap hari ya Mang belanja. Jadi ada orang yang sirik atau apa itu banyak sekali Mang Kita kan kalau lewat rumahnya tuh di paling ujung ya Mang Kita kalau lewat kan dari desa itu sampai sana itu semua orang tuh pada liatin Mang Katanya begini, bisa ya istri 2 itu akur, katanya gitu. Kerjanya apa sih Rulinya, katanya gitu. Apa punya tuyul dah, sampai bilang begitu Mang Ya kalau saya lewat itu katanya jember, katanya gitu, jijik, katanya gitu. Sedangkan saya itu, pikiran saya itu gak mikirin yang begitu-begitu, terserah aja, hidup saya sendiri, makan saya sendiri, gak perlu ditolong sama orang juga gak apa-apa, kata saya gitu kan sama Mas Ruli. Terus suatu saat itu saya maksa ke Mas Ruli ini, Mas, Bang, saya mau dipasangin sesuatu di mata saya, kata saya gitu. Sebuah pengasihan lah kalau di sini kan. Udah gitu dipasangin sama Mas Ruli itu daun sirih, diituin ke mata saya 2 ini. Dan semenjak itu setelah dipasangin, di ubun-ubun saya juga dipasangin, saya juga merasakan lagi Mang hal-hal yang menurut saya tidak normal lagi begitu. Secara ritualnya itu cuma ditempelin daun sirih aja sama diituin di ubun-ubun. Jadi gunanya apa? Gunanya itu untuk supaya orang segan begitu, untuk supaya orang tidak berani gitu. Dari mata saya itu tidak mempan diituin sama ini nih. Matanya sampai sekarang itu
sama kunci itu tidak mempan itu matanya itu. Dikerok sama kunci tidak mempan itu. Jadi memang kalau ini matanya dikorek-korek itu nggak apa-apa. Nggak mempan. Sekarang bisa. Bisa kalau ada kunci motor atau apa garpu gitu nggak mempan. Serius, Mak? Serius. Nah sobat, ini bukan rekayasa ya, jadi Mbak Lisa ini Iya. mempunyai apa namanya perlindungan yang dipasang oleh Mas Ruli ya di matanya. Jadi Iya, matanya kalau dikorek-korek itu nggak apa-apa. Ini Benar. kita tayangkan ya dengan Begini. kunci motor. Jadi memang kalau ini matanya dikorek-korek itu nggak apa-apa. Nggak mempan. Jadi itu namanya mata itu saking sayanya pengen dihargain sama orang itu, Mang. Makanya saya berani melakukan itu. Tapi kok Mas Rulinya mau ya? Mau karena dia tidak mau istrinya Hina gitu. dihina sama orang gitu. Jadi orang itu melihat saya itu yang pernah menghina saya itu udah nggak itu lagi. Jadi kalau saya lewat itu begini aja orangnya. Setelah pakai ini Setelah pakai yang ini udah nggak ada gangguan lagi. udah nggak ada. Oke. Setelah begitu ya orang-orang juga ke saya itu gimana ya? Segan. Seperti menghargain lah. Kalau saya lewat itu sama Mbak M itu kayak merekanya itu tunduk lah. Langsung berbeda ya, Berbeda. kontan begitu. Iya benar. Setelah dikasih sirih. Iya benar. Itu ke tempat lain selain mata, kebal juga, Ya kebal juga. ke kulit, ke tangan. Iya ada sesuatu dari Mas Ruli nanti yang dipakein ke saya itu. Jadi untuk lidah juga itu tidak mempan itu. Sudah pernah dibuktikan. Sudah pernah dibuktikan di itu. Sudah pernah. Kalau efeknya sih setiap malam Jumat itu harus menyuci mata dengan air kelapa itu. Nggak ada efek sama sekali atau rasa sakit gitu. Kalau nggak dicuci air kelapa, Itu badannya nanti gatal semua, Mge. Dari kepala sampai mata sampai kaki itu gatal kayak biduran gitu. Badannya itu. Cuman setelah nanti Mas Rulinya bacain sesuatu, terus nanti dicuciin ke mata begini, udah nggak apa-apa lagi, udah langsung sembuh itu. tapi bisa dilepaskan ya ilmu ini, dibuang. Tidak maksudnya. bisa, kalau dilepaskan itu sayanya akan buta itu. Banyak sekali orang paranormal teman-teman Mas Ruli itu mau mengambil atau mau membuka ini, tapi semuanya tidak bisa, sama sekali tidak bisa. Mas Rulinya juga nggak bisa. Mas Rulinya sudah ditanamkan dalam ininya tidak bisa juga. Tapi ini tuh bukan untuk sekonyong-konyong buat kesombongan ataupun untuk masalah untuk kamu lebih itu ke orang sok-sokan gitu kan, katanya gitu. Ini tuh untuk sekedar supaya kamu jangan dihina karena kamu tuh istri saya, kata Mas Rulinya begitu. Udah begitu setelah saya itu berjalan lah setahun 2019 2020 setelah sudah menikah dengan Mas Ruli, saya dan Mas Ruli dikaruniakan satu anak. Terus saya berniat dan alhamdulillah Mas Ruli dapat rezeki, saya bisa pulang ke kampung halaman saya di Tapanuli Utara itu. Saya 2 bulan ada di Tapanuli Utara itu bersama Mas Ruli, disambut dengan baik sama keluarga, sama ibu, sama saudara-saudara saya semua itu. Setelah sampai di Tapanuli, barulah saya ditanyakan lagi, dulu pemberian ibu itu di mana, katanya. Saya jujurlah, setelah saya masuk Islam dan saya simpan itu di lemari, hilang, kata saya begitu, hilang secara tiba-tiba dan sekarang udah nggak ada lagi. Kalung itu maksudnya. Iya, kalung tersebut. Jadi hilangnya kenapa itu? Tiba-tiba? Hilangnya itu di rumah Mas Ruli, di lemari. Saya Gak ada yang ngambil? nggak ada yang ngambil, seperti hilang gitu aja. Setelah pulang dari ke Tapanuli itu, alhamdulillah sudah aman lah, sudah tenang lah hidupnya begitu. Keluarga sudah mengizinkan semuanya. Keluarga sudah mengizinkan semua. Saudara-saudara? Saudara-saudara di sana juga kita melakukan sebuah adat untuk memberikan marga ke Mas Ruli begitu. Punya putri sekarang, anak. Punya anak.
Berapa? Ada 2. Yang di bawah ini Ini anak pertama saya. yang paling besar ya? Iya, yang paling besar. Satunya lagi masih bayi. Iya, umur 8 bulan itu. Oke. Setelah itu hidup bahagia. Hidupnya tenang Mang Cuman suatu hari itu Mang Mas Ruli ini melakukan sesuatu ritual Mang bersama temannya. Ritualnya itu gak tahu saya itu ritual apa namanya. Tapi tiba-tiba Mas Ruli pulang bawa uang 3 kantong Mang 3 kantong besar itu, banyak itu. Apa itu kantong apa? Kantong yang berisi uang, yang segitiga biru itu. Kantong tepung terigu. Iya, Isinya uang semua. uang semua 3 kantong itu. Saya heran, ini uang apa bang? Sedangkan uang yang sebanyak itu belum pernah nemuin, maksudnya gitu. Terus diam kata Mas Rulinya, ini tuh uang tumbalan harus dibuang lagi katanya gitu. 100 ribuan. 100 ribu sama 50 ribuan itu 3 kantong biru itu. Terus kata Mas Ruli, udah diam, jangan dipegang ya uangnya ya katanya gitu, jangan dibuka katanya. Iya saya nurut. Terus jam 1 Mas Rulinya pulangnya jam 11, sekitar 3 jam, jam 1 itu saya dibawa Mang ke sebuah bukit itu, ke hutan. Sama Mas Rulinya, kamu pegang ini ya katanya gitu, uangnya harus dibuang soalnya gak boleh dipakai, kalau dipakai nanti harus ada tumbalnya katanya gitu. Setelah uang itu saya pegang Mang itu kayak gemeter, uangnya yang 3 kantong ini gemeter ini. Saya bawa ke hutan. Di hutan itu kata Mas Rulinya, kamu turun, buang uang itu di sana katanya gitu, di satu tempat seperti gini Mang tempatnya. Adalah kata Mas Rulinya, taruh di sana. Saya mau itu dulu, muter motor dulu katanya. Setelah begitu Mang saya taruh uang itu tuh. Dari bawah itu kayak ada yang nerima, sosok pocong itu datang itu keluar dari bawah. Pucatnya Masya Allah itu keluar dari, kayak diterima. Saya ngasih uang yang 3 kantong ini kayak diterima sama dia itu tuh keluar. Saya gemeter nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi saya lucu, saya nggak pernah lihat loh apa itu, makhluk apa itu dalam hati saya. Tapi saya ada rasa takut. Saya takut, gemeter itu. Setelah itu saya jatuh Mang ke bawah itu. Ada kayak apa itu ya, lubang kecil itu segini Mang. Saya jatuh. Di situ lagi ada seperti zombie Mang kayak datang ke saya begini jalannya itu. Mendatangin saya. Terus kata itu Mas Ruli baca surat itu Yasin, terus udah begitu baru Mang makhluk tersebut pergi gitu. Terus kita bisa pulang lagi ke rumah gitu Mang Itu dapat dari mana Mas Ruli? Mas Ruli itu melakukan ritual sama temannya. Katanya itu uang goib katanya. Sudah dapat tapi nggak mau dipakai. Sudah dapat, sebagiannya harus dibuang katanya. Sebagian yang 3 ini harus dibuang karena sebagiannya sudah dibawa sama tuannya gitu, sama yang punya hajat gitu katanya. Yang punya hajatnya siapa? Yang punya hajatnya itu temannya Mas Ruli. Oh, itu nggak ada tumbal. Nggak ada tumbal. Yang ini yang harus dibuang, yang 3 kantong ini katanya. Yang nggak aman katanya gitu, harus dibuang katanya. Sampai sekarang temannya masih hidup. Sampai sekarang masih hidup. Mas Ruli ikut sekarang. Ada Mas Ruli ikut. Boleh nggak kita undang masuk ke frame? Boleh. Masuk ke kamera maksudnya. Boleh ya? Boleh. Mau nanya-nanya sedikit gitu. Iya boleh. Oke. Nah, Sobat Malam Mencekam, sudah kita hadirkan Mas Ruli. Nah, ternyata Mas Ruli itu narsum dari Malam Mencekam ya. Iya betul. Ini orangnya, dan ini istri mudanya, istri Betul. kedua ya. Istri kedua. Jadi poligami yang berhasil. Akur katanya. Akur Mang. Kok bisa Mas Ruli? Bisa lah Mang. Ada triknya, Semua ada ilmunya Mang. ada ilmunya. Apa jangan-jangan melet juga? Enggak lah Mang. Enggak ya? Enggak. Asli ini ya, Asli. nggak pakai pelet-pelet ya. Enggak ada Mang. Nah, waktu menikah itu kan nggak ada wali,
Iya. Menurut Islam kan harus ada wali kalau perempuan. Itu gimana? Ada wali hakim. Wali hakim. Wali hakim yang digantikan sama kakak ipar saya. Oh boleh ya itu ya. Boleh. Ada satu lagi terus katanya nggak sah kata. Jadi ada wali hakim yang dihadirkan oleh bapak lebihnya. Boleh itu menurut Islam sah ya. Sah. Dan ibunya juga Mengizinkan. Kenapa bisa menikah dengan Mbak Lisa? Kan ada istri pertama. Iya. Apa masalahnya? Satu pertama itu timbul rasa sayang. Timbul Kalau rasa tadi saya dengar katanya 18 tahun nggak punya anak. Betul. Jadi saya ini 18 tahun sama istri yang tua ini belum dikasih karunia anak. Entah karena istri saya sakit. Itu setelah saya melihat dia itu saya mulai merasakan sayang. Dan dia mau masuk semacam mau ikut bersatu iman sama saya. Dan dia ridho dengan ikhlasnya mau disahadatkan sama saya, mau diislamkan sama saya. Dari situ saya ini timbul rasa sayang yang lebih juga, Akhirnya istri tua saya bilang, alangkah baiknya kalau dia ini si Lisa ini dinikahi yang katanya. Emang kamu gimana nantinya? Gak apa-apa katanya. Saya ridho ikhlas karena saya mau mencari akhirat gitu. Jadi dari situ saya menikahin dia dengan disaksikan istri saya dan teman-teman saya, Oke. Jadi mengizinkan ya istri Mengizinkan, tuanya ya. iya. Baik. Kenapa 18 tahun nggak punya anak itu kenapa? Sakit istri saya. Sakit apa? Nanti yang akan saya ceritakan di Sakitnya bukan medis. medis, semacam cancer. Baik. Tetangga ini ganggu terus Mbak Lisa katanya waktu baru menikah ya. Betul. Ngejek-ngejek, ngebully lah gitu ya. Iya betul. Itu kenapa kok bisa sampai gitu? Jadi mungkin iri, Iri ya. Menurut saya itu iri. Karena kalau setiap dia belanja ke warung, ke pasar itu berdua sama istri tua saya. Akur gitu ya. Akur bawa belanjaan banyak gitu. Mungkin tetangga ngiri di situ. Itu mengejek. Orang Batak ini punya apa sih? Terus nggak kerja nggak? Nggak kerja nggak apa katanya. Punya apa ini katanya. Ada yang bilang saya Melihara tuyul katanya. Iya melihara tuyul katanya. Saya ini difitnah yang enggak. Akhirnya Mbak Lisa minta dikasih apa? Sesuatu sama saya. Ya supaya ada perlindungan katanya. Iya, sesuatu sama Kenapa saya. dikasihnya yang mengerikan begitu? Waktu dia minta gini, Bang, ada nggak sih pusaka yang sekiranya nggak mempan sama saya, nggak mempan sama badan saya? Kayak mau berantem ya? Iya, mau apa kamu ini? Kalau mungkin tabiatnya orang Batak, adatnya orang Batak kan keras, Akhirnya dia, saya kasih lah, saya kasih sesuatu di badannya, dan ternyata dia praktekkan sewaktu ada tetangga itu mengejeknya, dia praktekkan. Sekuat apa kamu sama saya ini? Dia tantang. Berantem gitu? Iya, ayo berani. Sekuat apa kamu? Gitu. Saya sebagai istrinya Mas Ruli gitu. Saya kuat. Kamu mau nyoba apa di saya? Siletkah, pedangkah, golokkah gitu. Dan ternyata dicobanya itu dap sama dia ini. Wah itu mah udah biasa katanya. Kata siapa tetangga? Kata orang itu udah biasa, mungkin itu permainan debus. Oh gitu. Mulailah di mata dia ini. Tak di mata itu. Bisa nggak begitu? Seandainya ada pun orang sakti, kamu bisa nggak seperti saya ini gitu. Istri saya berani, bener-bener berani, Setelah melihat itu jadi baik. Iya, Tetangga. segan jadinya. Jadi nggak ada berani ganggu lagi. Gua ada yang berani ganggu lagi, nggak ada itu. Tapi dari situ setelah saya keluarkan semuanya di badannya ini yang tadinya saya masukkan itu, salah satu yang di badannya ini nggak mau keluar. Udah dicoba? Udah. Walaupun nanti dikeluarkan itu efek sampingnya tuh nanti akan buta dia. Pasti buta. Pasti. Apa yang tertanam di situ? Sosok apa? Ada sesuatu, yang tidak bisa saya ungkapkan. Ada sesuatu. Tapi nggak ada efek buruknya. Nggak ada. Di kehidupan nggak ada ya. Nggak ada. Hanya saja dia
kadang bisa melihat sesuatu yang orang lain tidak bisa melihat gitu. Oke. Mbak Lisa kan tinggal dengan Mas Ruli, ini rumahnya penuh dengan barang-barang klinik ya, barang-barang antik, Tuh. barang-barang keramat. Sering ada gangguan-gangguan nggak dari barang-barang itu? Banyak gangguannya. Apa itu? Semacam itu suatu hari saya pernah lagi masak di dapur, ada yang manggil-manggil dari kamar. Perempuan? Lis, katanya begitu. Lah, kok itu suara Mbak M, istri tuanya, kata saya kan gitu. Saya datangin kamar, ternyata nggak ada orang, Sedangkan kan istri tuanya ini lagi pergi ke rumah ibunya, nggak ada sama sekali di rumah itu. Saya itu megang apa itu namanya, termos itu sampai pengen pecah, saking saya takutnya itu. Padahal Itu nggak ada- malam-malam? Iya, malam-malam, nggak ada orang sama sekali. Terus banyak di kamar mandi juga sering digangguin sama yang itu, yang tinggi besar lagi, dipeluk lagi, Seperti genderuwo gitu. Iya, Kan saya datang sudah lagi. datang lagi. sudah saya nasihatkan jangan pernah nyuci atau mandi di waktu maghrib, karena nanti akan ada itu. Yang di sini sesuatu yang ikut saya yang sangat patuh sama agama. Sosoknya menyeramkan tapi dia patuh sama agama. Gitu. Jadi sosok genderuwo ini dari mana? Yang menghantui terus Mbak Lisa? Jin perewang. Ada yang bawaan dia juga, ada yang di rumah saya itu jin perewang kakek buyut saya. Yang dia itu patuh. Jadi setiap nasihat yang dilanggar dia akan takuti. Gitu. Semacam dia jangan mandi malam-malam, jangan mandi maghrib atau nyuci maghrib, nanti dia akan datang. Dia nggak percaya. Karena semacam begitu di adat dia nggak ada, Ini bukan genderuwo yang di apotek itu? Bukan, Beda lagi? beda, Oh, yang itu udah nggak datang ya? udah nggak datang. Oke. Lalu suatu saat bisa pulang ke Tapanuli ya? Iya. Tahun berapa itu? Tahun 2021 tuh. Iya, 2021. Barengnya berdua ya? Bertiga sama anak. Mana? Iya, sama Gimana rasanya? Rasanya Bahagia? itu bahagia banget, Dia banyak ngucap terima kasih ke saya, Iya. Sudah terpenuhi kepuasannya? Iya, sudah Tercapai maksudnya gitu ya? tercapai. Di sana juga orang memuji lah ibaratnya gitu. menghormati. Bisa ya. pulang bersama suami dan anak, hidupnya juga enak gitu, Mungkin mau salam ke saudara-saudara di Tapanuli? Bahasa sana. Silakan, Mbak Lisa. Umah bereng maburumon ngasahat di YouTube sonari. Ngaboy bereng mau sonari di YouTube. Sonari ngadinggab begwar huda umah. Sahak mau di tangan itu Hani. Apa itu artinya? Ibu sekarang ibu sudah bisa lihat saya lewat jarak jauh dari YouTube. Sekarang ibu bisa bahagia gitu. Dan sudah bahagia begitu ya? Iya begitu. Ibu suka nonton YouTube nggak? Saudara-saudara di sana? Saudara-saudara ibu sudah itu. Nanti di WA ya suruh Saya nonton. berikan HP semua orang sana. Diberikan HP? Iya. Iya. Waduh, Sultan. Wah, amin. Alhamdulillah bisa terpenuhi juga keluarga di Amin, sana. Katanya ada yang dilepaskan dari tubuh Mbak Lisa. Apa Betul Bang. Ada sesuatu yang saya lepaskan semua dari badannya istri saya ini sewaktu ditantang sama tetangga ini, Bang. Seperti ini, Bang. Ini adalah susuk intan sama susuk emas yang saya lepaskan dari badan dia. Itu dapat dari mana? Maksudnya sebelumnya bawa dari Tapanuli? Termasuk yang dari Tapanuli Sudah ada. sudah ada, termasuk yang dari Tapanuli, termasuk yang saya pasangkan, semua sudah ada dan saya lepas semua. Dan yang tidak bisa itu di matanya. Sampai sekarang ini. Bukan tidak bisa, karena efek sampingnya itu nanti akan buta dia. Waktu tadi itu bawa uang 3 karung. Mas Ruli melakukan apa itu? Jadi ada seseorang yang melakukan pesugihan, di sebuah tempat. Itu orang Tegal. Kan saya ajak juga untuk menjadi narasumber sini. Masih dalam proses. Itu suaminya itu tidak kuat. Yang bertapa itu suami istri, suaminya tidak kuat. Akhirnya suaminya meninggal. Dia bertanya kepada saya, Mas Ruli, ini saya punya uang, katanya. Kok suami saya ujuk-ujuk meninggal, anak saya dua-duanya meninggal, kan anaknya 7. Itu apa penyebab? Ibu masih menyimpan uang ya, uang yang dapat ritual. Oh iya masih Mas, katanya. Masih. Nanti ibu bisa nggak saya lihatkan uangnya satu aja, 1 lembar, dilihatkan ya. Begitu saya lihat itu uangnya itu wangi dan wangi
apa ya, digambar orangnya itu makanya ada kayak semacam tanda silang. Tanda silang itu namanya itu, kalau silang begitu tuh apa ya, kata orang Jawa itu uang yang nggak bisa dipakai gitulah. Jadi setiap waktu itu suaminya dulu meninggal, anaknya beli sepeda dari uang itu, meninggal lagi. Anaknya lagi itu mau lulusan memakai duit itu, meninggal dengan tiba-tiba semua. Akhirnya suatu hari dia datang ke rumah saya bawa uang seperti yang pertama kali dapat, bawa ini kainnya apanya, 3 ya itu, tiga Belum habis uangnya. belum, itu jumlahnya itu 325 juta ya. Saya lihat itu, waduh sayang ini uang. Saya pun tidak bisa menetralisirnya ataupun apa. Pada akhirnya ibu di mana waktu ritual, di suatu tempat gitu. Yang tadi itu, yang Mbak Lisa kembalikan. Yang saya bilang ke dia hanya ngomong hutan. Padahal di situ. Padahal di situ ritualnya. Nantilah detailnya saya ceritakan lah gitu. Masih panjang soalnya. Masih panjang gitu. Oke. Nah, yang terakhir untuk mereka yang mau melakukan poligami, istri 2, ada pesan nggak? Kalau menurut saya untuk orang-orang yang ingin melakukan poligami seperti saya ini, kuat-kuatlah untuk, ataupun mencari nafkahnya harus benar-benar adil, kuat. Kalau untuk masalah mencari nafkah sih gimana caranya pun insya Allah bisa. Namun misalnya ingin berpoligami seperti saya, 1, harus bisa mendamaikan istri 1 dan istri kedua. Kalau itu udah damai, rezeki dari Tuhan pun akan datang sendiri nanti. Kalau dari Mbak Lisa gimana? Perasaan atau saran untuk penonton Kalau saya sih ya, jadi istri kedua? istri kedua itu sih nggak seperti yang dibayangkan banyak orang gitu. Ya kalau menurut saya yang saya alamin tidak jadi masalah mau jadi itu istri pertama atau istri kedua. Yang penting tergantung niat kita dan hati kitanya bagaimana begitu. Iman dan keikhlasan tingkat tinggi nih ya. Karena Dan Mas Rulinya juga harus adil banget ya. Iya, betul. Oke. Nah, sobat yang mau seperti Mas Ruli dan Mbak Lisa, kursus dulu lah. Kursus dulu supaya berhasil. Ini contoh yang berhasil gitu ya. Baik, Mas Ruli makasih ya. Iya, siap. Mbak Lisa terima Ya, terima kasih. kasih. Mudah-mudahan menjadi keluarga samawa ya. amin. Amin. Dan perekonomian rezeki lancar. Amin. Anak-anak sehat ya. Sehat-sehat juga buat Mang Ditunggu kisah selanjutnya Mas Ruli ya. Siap. Akhir kata, Mang Ei dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi